Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 3. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat bersama ayah dan bunda di rumah. Hari ini kita akan belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Anak-anak, kegiatan kita yang pertama yaitu ayo bercerita. Ada Dayu yang senang dengan dongeng yang menceritakan tentang kebaikan. Kali ini, Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Kita simak baik-baik yuk ceritanya. Petani yang baik hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget, bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi seorang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongan. Itulah dongeng tentang petani yang baik hati. Sekarang tugas kamu adalah buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati itu. Buatlah di buku gambar dan pastikan setiap gambar sesuai dengan alur ceritanya. Selamat mengerjakan anak-anak. Kemudian, setelah selesai membuat gambar tentang dongeng petani yang baik hati, kita lanjutkan materi kita tentang menceritakan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman kita untuk selalu bersikap baik kepada sesama manusia. Tuliskan cerita singkat tentang pengalamanmu berbuat baik kepada orang lain dan mengapa kita harus berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Tuliskan ceritamu pada buku tugasmu ya. Setelah selesai membuat cerita, kita lanjutkan dengan ayo berlatih. Ada Dayu dan teman-teman mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Kemudian buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Jika dituliskan lambang bilangannya dalam bentuk sifat pertukaran atau komutatif, yaitu 540 ditambah 590 sama dengan 1130.
Ini yang pertama. Untuk yang kedua kita tukar ya posisinya. 590 ditambah 540 sama dengan 1130. Hasilnya masih tetap sama, bukan? Nah, sekarang bentuk sifat pertukarannya atau komputatifnya adalah sebagai berikut. 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Bagaimana? Sudah jelas anak-anak untuk sifat pertukaran atau komutatif? Sekarang kita bantu Dayu mengerjakan latihan soal berikut. Soal yang pertama, keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapa jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Soal yang kedua, Udin dan Lani membantu panen tomat di kebun nenek. Udin mengumpulkan 630 buah tomat, sedangkan Lani mengumpulkan 450 buah tomat. Berapa jumlah tomat yang dikumpulkan Udin dan Lani? Soal yang ketiga, Beni menyapu halaman rumah nenek yang luas. Ia mengumpulkan daun-daun kering dalam 2 kantong plastik besar. Kantong plastik hitam berisi 780 helai daun kering. Kantong plastik putih berisi 578 helai daun kering. Soal yang keempat, seorang pedagang buah memiliki persediaan 125 mangga dan 289 jeruk. Tentukan jumlah buah tersebut menggunakan pertukaran pada penjumlahan. Nah, ini soalnya Dayu, kamu bantu untuk mengerjakannya seperti contoh yang sebelumnya. Selamat mengerjakan anak-anak. Itulah kegiatan kita hari ini. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah menemani kamu belajar di rumah. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, jangan lupa untuk membaca doa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya.